Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku, Tunggul Ametu? Aku sangat mencintaimu, Kakak. Karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Kendedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Harus mengalami hal ini, Kakak. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Dalam seri ke-195 ini, dengan para pemain, Gan Nevin sebagai Kebo Ijo, Nanang sebagai Senopati Diposari, M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Rusli sebagai Tunggul Amatung, Untung sebagai prajurit, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Senopati Diposari kecewa sekali karena laporannya ditanggapi biasa-biasa saja oleh aku, Tunggul Amatung. Sambil menatap ke langit timur, dia mendesah. Sementara Kebo Ijo sendiri hanya diam tak bergeming melihat kawannya kecewa. Aku kecewa sekali atas tanggapan aku dengan laporan kita. Beliau hanya biasa-biasa saja, tanpa menunjukkan rasa cemas sedikit pun. Iya, beliau terlalu percaya diri bahwa Ken Arok tidak berbahaya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan, Kakang? Adik Kebo Ijo, mungkin kita harus bertindak sendiri. Maksud Kakang? Maksudku, kita melakukan tugas ini tanpa harus menunggu perintah dari aku. Dan yang paling penting adalah kau. Kau harus bisa mengetahui apa rencana Ken Arok sampai sejauh-jauhnya. Lengah saja sedikit, maka nyawa aku Tunggul Ametung taruhannya. Iya, Kakang. Aku akan terus berusaha dekat dengannya. Kalau kita mengetahui apa rencananya, dengan begitu kita dapat menggagalkannya. Benar. Kalau perlu, redakanlah dendam yang mendekam di hatinya. Apapun langkah yang tepat dan baik akan kulakukan, Kakang. Iya. Mudah-mudahan saja kita dapat menjaga keselamatan junjungan kita. Diajeng, kuperhatikan sejak tadi kau termenung saja. Ada apa? Apakah kau mulai tidak kerasan berada di istana ini? Kenapa Kanda menduga demikian? Aku hanya khawatir, Diajeng. Ya, siapa yang tidak resah jika istri yang dicintainya termenung begitu saja, tanpa mau menjelaskan apa yang dipikirkannya. Kanda, Ya, hamba diam dan termenung karena memikirkan kata-kata Senopati Diposari. Hamba kira Kanda perlu mempertimbangkannya, karena hal seperti itu bisa saja terjadi. Apalagi hamba tahu benar siapa itu Ken Arok. oh, dorongan apa yang menyebabkan kau berkata demikian, Dinda? Hamba mencemaskanmu, Kanda. Hamba takut kehilanganmu. Benarkah apa yang kau katakan? Kenapa tidak? Oh, Sebelum hamba menjadi permaisuri, Kanda boleh tidak percaya. Tetapi sekarang, setelah segalanya hamba ketahui, terutama hati Kanda, hamba kira Kanda tidak perlu meragukan ketulusan hati hamba. Hamba mencintai Kanda dengan sepenuhnya. oh, Dinda. Baru kali ini aku merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Dan baru kali ini kau berkata cinta padaku. Ya, aku percaya padamu. Tapi kukira tidak mungkin jika Ken Arok akan berbuat jahat kepadaku, Dinda. Apakah Kanda yakin bahwa Ken Arok tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu? Kenapa tidak? Ken Arok cuma seorang prajurit. Pangkat yang kuberikan pun belumlah tinggi. Bagaimana mungkin dia akan berbuat macam-macam?
Perasaan-perasaan cemas seperti itu jangan terlalu dituruti, Dinda. Kalau kita terlalu larut dalam hal-hal yang belum tentu terjadi, akibatnya kita akan selalu cemas dan takut. Aku percaya pada Ken Arok bahwa dia seorang prajurit yang baik, Dinda, dan mengabdi sepenuhnya kepadaku. Tapi hamba mencemaskannya, Kanda. Sudahlah, sebaiknya buang jauh-jauh perasaan seperti itu. Tidak bisa, Kanda. Sebelum Kanda berhati-hati menghadapi suasana. Baiklah, aku akan hati-hati menghadapi segala kemungkinan. Jangan melakukan sesuatu hanya karena terpaksa atau iba karena hamba. Tetapi lakukanlah dengan keinginan hati. Aku bersikap hati-hati tidak karena terpaksa, Dinda. Kau percaya bukan dengan kata-kataku? Ya, baiklah. Hamba percaya. Atau kau menginginkan aku memanggilkan Arok, agar kita tahu sampai sejauh mana perasaannya atas pernikahan kita? Hamba menyerahkan segalanya pada Kanda. Kalau memang itu cara yang terbaik menurut Kanda, silakan. Baik, besok aku akan memanggilkan Arok. Tetapi Dinda harus mendampingiku. Hamba, Kanda. Hari sudah jauh malam, Dinda. Kita istirahat dulu ya. Iya, Kanda. Malam terus mengalir tanpa bisa dicegah. Kebahagiaan aku Tunggul Amatung juga tak dapat dilukiskan. Ken Dedes rupanya telah mengabdikan diri sepenuhnya terhadap suaminya. Malam menepi semakin jauh, dan akhirnya Sang Bagaskara pun tersenyum dari celah-celah bebukitan. Ampun, tuanku. Apakah tuanku manggil hamba? Iya. Panggilkan Arok, suruh dia menghadapku nanti siang di ruang utama. Hamba, tuanku. Apakah ada pesan lain untuknya, tuanku? Tidak. Hanya itu saja. Kalau begitu, hamba mohon diri, tuanku. Iya, pergilah. Ken Arok. Benarkah dia akan berbuat jahat padaku? Kukira tidak. Apalagi dia belum pernah menjalin hubungan dengan permaisuriku sebelumnya. Kecemasan permaisuriku dan juga Senopati Diposari, kukira tidak beralasan. Ya, tapi biar bagaimana, aku harus menghargainya. Dan apa salahnya jika aku waspada? Keadaan selanjutnya bisa ku ketahui setelah aku berbicara dengan Ken Arok. Barangkali saja dengan begitu bisa menghapus kecemasan permaisuriku.
Maaf Tuan Ken Arok, Tuan dipanggil aku siang ini. Ada urusan apa sehingga aku dipanggil? Saya tidak tahu Tuan. Aku hanya berpesan begitu saja. Ada apa dia memanggilku? Apakah dia sengaja memanggilku untuk menyakiti hatiku? Wah, keparat. Coba saja jika dia berani mempermainkan aku. Sebaiknya sekarang kuturuti saja apa keinginannya. Dan aku akan bersikap wajar di depannya. Bagaimana Tuan Ken Arok? Baiklah prajurit. Ayo. Ampun tuanku, hamba menghadap. Terimalah sembah hamba. Kuterima, Ken Arok. Silakan duduk. Terima kasih tuanku. Hampir sepekan aku menunggu kehadiranmu di ruang utama, Ken Arok. Tetapi kau tidak kunjung datang. Padahal kau sudah kembali dari hutan Pelampangan. Kenapa tidak segera melaporkan tugasmu, Ken Arok? Hamba memang sengaja untuk tidak melaporkannya dulu, tuanku. Kenapa? Aku kira kau pun sudah tahu bahwa aku menunggu laporanmu. Bukankah setiap prajuritku jika selesai melakukan tugas, dia akan segera melapor? Sekarang, ku minta kemukakanlah apa alasanmu sehingga menunda laporan itu. Baik, tuanku. Alasan hamba sebenarnya demi ketenangan tuanku. Bukankah pada saat-saat seperti ini, tuanku sedang menikmati bulan madu bersama tuanku Permaisuri. Apalagi hamba berpendapat bahwa persoalan para perampok di hutan Pelampangan hanya soal kecil yang tidak patut mengganggu kebahagiaan tuanku. Tidak, Ken Arok. Persoalan para perampok itu bukan persoalan kecil. Sebagaimana berat ataupun ringan, jika aku telah memberikan tugas, maka wajib dilaporkan setelah tugas itu selesai, tanpa harus menunda-nunda waktu. Oh, kau telah melakukan kesalahan besar, Ken Arok. Ampunkanlah hamba, tuanku. Hamba menyadarinya, kalau memang sikap hamba salah. Sekarang aku ingin dengar bagaimana laporanmu. Baik, tuanku. Jumlah para perampok yang bersembunyi di hutan itu sekitar 20 orang. Yang membangkang terpaksa kami bunuh. Dan selebihnya menyerahkan diri. Kemudian kami bawa ke Tumapel untuk segera dihadapkan kepada pejabat adiaksa. Diadili sebagaimana hukum yang berlaku dan sesuai apa yang dilakukan mereka. Bagus. Aku senang kau berhasil melakukan tugasmu. Ya, ternyata tidak sia-sia apa yang dikatakan Paman Lohgawe, bahwa kau seorang laki-laki yang hebat. Aku bangga mempunyai prajurit sepertimu, Ken Arok, dan aku pun berharap di saat-saat selanjutnya kau dapat melakukan tugasmu dengan baik. Dan di samping itu, aku juga berharap kau mengabdi sepenuhnya padaku. Hamba tuanku. Tunggul Ametung tidak akan melupakan jasa-jasamu, dan suatu saat aku pun harus memperhatikan jabatanmu, Ken Arok. Terima kasih, tuanku. Ken Arok, sekarang aku ingin membicarakan soal lain. Tetapi sebelum itu aku menginginkan kau bersikap terbuka. Aku paling senang jika orang yang bicara denganku adalah orang yang terbuka. Apalagi pembicaraan ini menyangkut masalah pribadi. Bagaimana, Ken Arok? Ya, hamba memang paling senang bersikap terbuka. Karena dengan demikian, kita akan saling mengetahui isi hati kita masing-masing. Benar, memang itu yang kumaksudkan. Namun aku juga menggarisbawahi, janganlah dari pembicaraan ini melahirkan rasa sakit hati. Kukira kau pun mengerti. Bagaimana? Hamba mengerti, tuanku. Bagus.
Ken Arok, kau kenal dengan permaisuriku ini? Hati Ken Arok berdebar, jantungnya berdetak, seolah-olah tidak dapat dikendalikan. Tanpa berani menengadahkan wajahnya, pemuda tampan dari padang karautan itu diam saja. Melihat hal itu, Aku Tunggul Amatung tersenyum tipis. Bagaimana, Ken Arok? Kenapa kau diam saja? Apakah kau masih belum bisa bersikap terbuka? Atau barangkali kau memang tidak mengenal permaisuriku ini? Ampun tuanku, hamba mengenal Garwa Patmi tuanku. Sejauh manakah kau mengenalnya? Tuan Permaisuri Ken Dedes adalah putri seorang empu yang tinggal di desa Panawijen. Empu itu bernama Empu Purwa. Lalu bagaimana perasaanmu terhadap permaisuriku? Ampun tuanku. Apakah pantas jika hamba menjelaskan bagaimana perasaan hamba terhadap Tuan Permaisuri? Kenapa tidak? Bukankah kita sudah bicara untuk saling terbuka? Bicara saja. Aku tidak akan tersinggung apalagi untuk sakit hati, Ken Arok. Baiklah tuanku. Silakan. Beberapa waktu yang lalu ketika Tuan Permaisuri masih berada di desa Panawijen, hamba memang tertarik dan berniat memperistri. Seperti halnya Senopati Narasingha dan juga Senopati Banjarsari, begitu menggebu-gebu untuk mendapatkan permaisuri. Tetapi itu beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang, gadis yang bernama Ken Dedes itu sudah menjadi permaisuri, menjadi Garwa Patmi tuanku. Saat itu memang bukan kesalahanmu, Ken Arok. Atau kesalahan siapa saja yang tertarik pada kecantikan permaisuri Ken Dedes. Karena istriku waktu itu belum menjadi milik siapa-siapa. Iya kan? Tetapi sekarang Ken Dedes sudah menjadi istriku. Menjadi Garwa Patmi yang paling kucintai. Nah, Ken Arok, aku juga mau tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Apakah kau pun masih berniat untuk merebut Ken Dedes dari sisiku? Ampun tuanku, hamba tidak berani berbuat lancang dan bertindak jahat terhadap junjungan hamba sendiri. Hamba menyadari bahwa gadis yang selama ini hamba idam-idamkan telah menjadi seorang permaisuri. Bagus, aku senang mendengar jawabanmu itu. Kau memang harus menyadari dengan siapa Ken Dedes menikah. Aku menguasai Tumapel. Tidak mudah untuk disepelekan oleh siapa saja. Apalagi kau, Ken Arok, yang hanya mempunyai jabatan sebagai pimpinan pengawal. Tapi aku senang sekali. Ya, bangga juga terhadapmu, Ken Arok. Terima kasih, Gusti. Nah, Ken Arok, kukira tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku sudah merasa lega setelah mendengar pembicaraanmu. Sekarang kau boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Hamba mohon diri, tuanku. Silakan. Jahanam kau Tunggul Amatung, jahanam! Aku memang harus membunuhmu.
Kau telah berani menghinaku di depan Ken Dedes. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Ya! Jangan kau pikir aku akan tinggal diam, Tunggul Ametung. Sekarang aku akan berusaha menahan diri. Tapi nanti, justru saat kau harus menerima pembalasan dariku. Ya! Ken Arok benar-benar merasa terhina atas kata-kata Tunggul Ametung yang sombong. Selesai menghadap penguasa Tumapel di ruang utamanya, pemuda yang mempunyai julukan singa liar dari padang karautan itu melarikan kudanya ke sebuah puncak bukit. Dari atas puncak bukit itulah, Ken Arok mencoba melampiaskan amarahnya. Sambil menatap tajam ke arah di mana istana Tumapel berada, Ken Arok berteriak keras. Jahanam kau Tunggul Ametung! Jahanam! Aku memang harus membunuhmu. Kau telah berani menghinaku di depan Ken Dedes. Aku tidak terima! Aku tidak terima! Jangan kau pikir aku akan tinggal diam, Tunggul Ametung. Sekarang aku akan menahan diri, tapi nanti suatu saat kau harus menerima pembalasan dariku. Kembali Ken Arok menghantam bongkahan-bongkahan batu besar itu hingga hancur. Suaranya menggema ke sudut-sudut bukit, membuat burung-burung yang bertengger di batang pohon terbang ketakutan. Setelah beberapa saat melampiaskan kemarahannya, Ken Arok kemudian bersandar di sebuah pohon. Dadanya masih kembang-kempis membuang lelah. Baiklah, aku akan menahan diri dengan sabar. Aku harus menunggu saat yang tepat untuk merebut Ken Dedes. Apapun rintangannya akan kutempuh. Karena nafas Ken Dedes telah kurai dan kusenggama di bulan merah. Tunggul Ametung! Tunggulah saat yang tepat untuk menerima kematianmu. Ha, 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 ha.
Kita tinggalkan sejenak kemelut yang sedang dihadapi oleh Ken Arok. Sekarang marilah kita tengok perguruan Lemah Abang. Saat itu, Empu Mahayaso tengah berbincang-bincang dengan anaknya, Paksi Jalak Kuning. Bagaimana sekarang keadaan tubuhmu, Jalak Kuning? Saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi, Ayah. Tubuh saya mulai segar. Berarti kau sudah sembuh. Ayah bersyukur keadaan tubuhmu bisa pulih kembali. Ayah, kapan kita akan ke lereng Gunung Raung? Saya begitu merindukan Rastri Kandi. Ya, mungkin dia sekarang tengah dirundung duka akibat peristiwa yang dialaminya. Saya ingin sekali segera ke sana untuk mengobati kedukaannya. Ya, barangkali saja dengan kehadiran saya, Rastri Kandi akan bergairah menghadapi hidup ini. Ya, Ayah pun sudah memikirkannya, Jalak Kuning. Oh, syukurlah. Lalu kapan kita akan berangkat, Ayah? Besok pagi. Tapi itu pun kalau kau benar-benar sudah siap. Saya sudah siap, Ayah. Sejak luka-luka di tubuh saya sembuh, Ayah. Baiklah. Kalau begitu, persiapkan saja segala kebutuhanmu. Baik, Ayah. Sudah beberapa pekan ini aku selalu membayangkan wajahmu. Aku merasa bersalah karena telah mengecewakanmu. Yang Maha Agung, berikanlah ketenangan di hatinya. Hapuskanlah segala kedukaan yang membelit batinnya. Aku akan menerima dia dengan setulus hatiku, biar bagaimanapun keadaannya. Oh, Rastri Kandi. Suasana terasa sunyi sekali. Ya, apalagi orang yang kucintai tidak ada di sisiku. Aku tidak menyangka kalau calon istriku akan mengalami perjalanan yang pahit. Perjalanan hidup yang membuatnya menderita. Begitu juga halnya denganku. Seruni memang perempuan jahanam. Kalau dia bertemu lagi denganku, maka aku tidak akan membiarkan perempuan lacur itu hidup. Jalak Kuning. Oh, Jalondoro. Kukira siapa kau? Kulihat kau menyendiri saja sejak tadi sore. Kenapa? Apakah kau teringat dengan Rahastri Kandi? Iya. Sejak dia pergi dari sini, hatiku begitu gelisah memikirkan keadaannya. Pasrahkan saja segalanya pada kekuasaan Hyang Maha Agung, Jalak Kuning. Dan kau tidak perlu takut kehilangan dia.
Jika memang Rahastri Kandi adalah jodohmu, apapun perjalanan yang kalian tempuh, aku yakin kalian akan bersatu. Tetapi biar bagaimana, aku harus bertemu dengannya. Jadi kau berniat akan menemuinya? Iya, aku memang akan menemuinya. Besok pagi, aku akan berangkat ke lereng Gunung Raung bersama ayah. Berapa lama guru akan meninggalkan perguruan? Entahlah. Tetapi kukira tidak akan lama. Kau tidak perlu khawatir kehilangan ayah. Sebaiknya selama kepergian kami, jagalah perguruan ini sebaik-baiknya. Atasi dengan gotong royong jika ada masalah. Iya. Aku mendoakan semoga perjalananmu ke lereng Gunung Raung tidak menemui kesulitan apapun dan selamat hingga sampai tujuan. Terima kasih, Jalondoro. Bagaimana dengan ayah sekarang? Apakah beliau sudah istirahat? Tadi kulihat beliau sedang semadi di ruang khususnya. Apakah kau ingin istirahat? Iya. Mataku sudah ngantuk. Malam ini aku harus istirahat yang tenang. Karena besok akan menempuh perjalanan yang jauh. Baiklah. Kalau begitu, aku akan ke barat. Silakan, Jalondoro. Mataku mulai mengantuk. Sebaiknya aku tidur saja. Berada di mana aku sekarang? Kenapa tempat ini terasa asing sekali bagiku? Bukankah hari ini aku harus ke lereng Gunung Raung? Tetapi kenapa aku berada di tempat yang tidak kukenal? Aneh. Jala Kuning, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau merasa asing berada di tempat ayah ini? Apa? Tempat ayah? Sejak kapan ayah mempunyai tempat seperti ini? Manusia tidak akan pernah tahu bahwa dia mempunyai tempat seperti ini. Sang Penciptalah yang memberikannya, Jala Kuning. Sejak kita belum ada, tempat sunyi ini sudah disediakan. Kita bisa tahu mempunyai tempat seperti ini jika kita tidak lagi berada di alam fana. Tunggu, aku semakin tidak paham dengan apa yang ayah katakan. Kelak kau akan memahaminya, Jala Kuning. Sekarang ayah mungkin tidak bisa menemanimu lagi, apalagi untuk memberikan apa yang kau inginkan. Tidak, ayah harus menolong saya. Bagaimana mungkin saya bisa bertemu dengan Rahastri Kandi dan orang tuanya kalau ayah tidak menolongku? Ayah jangan berkata begitu. Aku harus mengatakannya, Jala Kuning, karena alam kita sudah berbeda. Apa maksud ayah? Ayah sudah tidak ada, Jala Kuning. Kau lihat perguruan Lemah Abang. Sekarang sudah bermandikan warna merah. Warna merah artinya darah. Nah, selamat tinggal anakku. Tidak, itu bukan perguruan Lemah Abang. Ayah! Ayah! Di mana kau, ayah? Ayah! Paksi Jala Kuning berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama ayahnya, namun dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia tengah bermimpi. Untunglah saat itu Empu Mahoyaso segera membangunkannya. Sesaat lamanya Paksi Jala Kuning terpaku setelah sadar dari mimpinya.
kau bermimpi, Paksi? Mimpi apa sebenarnya? Sehingga kau berteriak-teriak seperti itu? Saya mimpi yang menakutkan, Ayah. Dalam mimpi saya, Ayah mengatakan berada di alam yang berbeda. Alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia yang masih hidup. Lalu saya juga melihat perguruan lemah abang bermandikan darah. Apa sebenarnya dari makna mimpi itu, Ayah? Jagat Batara Dewa. Apa makna dari mimpi itu, Ayah? Katakanlah. Saya ingin tahu agar saya mengerti apa yang bakal terjadi, Ayah. Lupakan saja Jala Kuning. Mimpi belum tentu menjadi kenyataan. Tapi mimpi juga bisa merupakan sebuah firasat yang kemungkinan bisa saja terjadi, Ayah. Sudahlah. Kita tidak perlu menebak-nebak sesuatu yang belum terjadi, yang belum tentu terjadi. Sebentar lagi hari akan terang. Nah, sebaiknya bangun. Siapkan keperluan yang belum kau kerjakan. Iya, baiklah, Ayah. Aku seperti mempunyai keyakinan bahwa mimpiku tadi merupakan sebuah firasat. Tapi entah firasat apa yang bakal terjadi di perguruan lemah abang ini. Jolondoro, aku menugaskan kau untuk menjaga perguruan ini selama aku pergi. Baik, Guru. Jika ada sesuatu, berusahalah untuk menyelesaikan dengan baik. Aku tidak akan berpesan banyak. Kukira kau pun sudah mengerti. Ya, Guru. Jolondoro, dan kalian semua, aku tinggal dulu. Ya, Guru. Pagi itu juga, Paksi Jala Kuning dan ayahnya meninggalkan perguruan lemah abang untuk menuju lereng Gunung Raung. Suasana nampak cerah. Keduanya berkuda menyusuri jalan setapak yang masih dibasahi embun. Sementara fajar pagi belum beranjak dari punggung bukit. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami.
Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kulihat sejak tadi kau diam saja. Seperti ada sesuatu yang kau pikirkan. Saya masih memikirkan tentang mimpi semalam, Ayah. Ditambah lagi dengan perasaan lain ketika akan meninggalkan perguruan. Apakah Ayah sama sekali tidak memikirkan tentang mimpi yang saya alami itu? Ayah sebenarnya memikirkan. Tetapi, semua itu hanya akan membuat kita gelisah, Jala Kuning. Kukira dengan melupakan mimpimu itu, kita tidak akan mempunyai beban batin. Dan perjalanan yang akan kita tempuh akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Iya. Ayah, bagaimana kalau kita berhenti sebentar? Ada apa, Jala Kuning? Kenapa kau ingin berhenti? Entahlah, Ayah. Saya cuma ingin berhenti. Atau barangkali kau lelah? Tidak. Hop! Hop! Apakah kau merasakan sakit dalam tubuhmu? Sehingga kau ingin berhenti? Tidak. Tubuh saya tidak apa-apa, Ayah. Dan letih pun tidak. Saya cuma ingin berhenti saja. Hati saya berdebar, Ayah. Kau ini aneh. Sejak sembuh dari luka-luka itu, semakin banyak sikap aneh yang kau tunjukkan. Seharusnya kau berterus terang jika memang ada sesuatu yang kau rasakan. Ayah. Aku mendengar langkah kuda menuju jalan ini. Apakah Ayah pun mendengarnya? Iya. Apa yang aneh dengan langkah kuda itu? Kukira jalan ini memang biasa dilalui orang. Iya. Tapi sebaiknya kita lihat siapa orang itu. Barangkali kita mengenalnya. Dengan begitu, kita bisa jalan bersamanya. Ya, terserah kaulah. Ayah, lihat. Bukankah itu Jalondoro? Jalondoro? Ada apa dengan anak itu? Empu Mahoyaso dan Paksi Jala Kuning tersentak kaget begitu mengetahui siapa orang berkuda yang mendekatinya. Dua orang itu tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menunggu apa yang akan terjadi. Nah, benarkah orang berkuda itu adalah Jalondoro? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.